Perkenalkan, saya Erlindi Rinintiasari. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam konteks suatu pemerintah daerah, semua satuan kerja perangkat daerah atau SKPD memiliki kewajiban untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LAKIP yang dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Permen PAN dan RB nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Kedudukan laporan kinerja pemerintah daerah sesuai dengan PP nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban kegiatan yang bersumber dari APBN atau APBD. Setiap entitas pelaporan wajib menyajikan yang pertama, laporan keuangan, yang kedua, laporan kinerja. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun laporan kinerja dan menyampaikannya kepada gubernur, bupati, wali kota, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara selambat-lambatnya 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP. SAKIP didefinisikan sebagai instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi. SAKIP terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. SAKIP setidak-tidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD. SAKIP dikembangkan secara terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaraan, dan sistem akuntansi pemerintahan. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau AKIP dapat didefinisikan dengan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Persyaratan AKIP 1. Berpedoman pada sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara. 2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan. 3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. 4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh. 5. Jujur, objektif, transparan, dan akurat. 6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk prinsip LAKIP ada 3. Yang pertama yaitu prinsip lingkup pertanggungjawaban. Yang kedua, prinsip prioritas. Yang ketiga, prinsip manfaat. Teknis penyusunan LAKIP. Yang pertama, berdasarkan Permen PAN dan RB nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah, LAKIP disusun melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama, tahap penetapan kinerja, kedua, tahap pengukuran kinerja, dan ketiga, tahap penyusunan laporan akuntabilitas dan evaluasi kinerja. Penetapan kinerja atau yang saat ini lebih dikenal dengan perjanjian kinerja merupakan suatu tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah atau pengemban tugas dan penanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah atau
tugas dan tanggung jawab kinerja. Dokumen penetapan kinerja dapat diartikan sebagai suatu dokumen pernyataan kinerja atau kesepakatan kinerja atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen penetapan kinerja berfungsi sebagai memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan untuk menilai keberhasilan organisasi. Satu set dokumen penetapan kinerja disampaikan oleh kepala daerah selambat-lambatnya 3 bulan setelah dokumen anggaran disahkan kepada Menteri PAN dan RB. Dalam penyusunan dokumen penetapan kinerja agar memperhatikan 1. Kontrak kinerja antara Presiden dengan Menteri. 2. Dokumen perencanaan jangka menengah. 3. Dokumen perencanaan kinerja tahunan. 4. Dokumen penganggaran dan atau pelaksanaan anggaran. Berikut ini adalah contoh dokumen pernyataan penetapan kinerja tingkat pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Selanjutnya juga contoh pernyataan penetapan kinerja tingkat satuan kerja perangkat daerah. Berikut ini adalah contoh lampiran dari dokumen suatu penetapan kinerja tingkat pemerintah provinsi, kabupaten, kota yang terdiri dari 3 kolom. Yang pertama yaitu sasaran strategis, indikator kinerja, dan target. Lampiran penetapan kinerja tingkat satuan kerja perangkat daerah. Berikutnya adalah formulir rencana kinerja tahunan tingkat pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Dan berikutnya adalah formulir rencana kinerja tahunan tingkat satuan kerja perangkat daerah. Yang tidak kalah pentingnya dalam penyusunan penetapan kinerja yaitu penetapan suatu indikator kinerja. Indikator kinerja adalah suatu ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil dan hasil kerja yang dicapai. Kriteria indikator yang baik, yang pertama yaitu spesifik dan jelas atau spesifik, dapat diukur secara objektif atau measurable, dapat dicapai atau achievable, terkait langsung pada hasil, relevance, untuk kurun waktu tertentu atau time bound. Fungsi dari indikator kinerja sendiri yaitu memperjelas apa, berapa, dan kapan suatu program atau kegiatan dilaksanakan. 2. Memperjelas siapa yang bertanggung jawab dan yang melaksanakan indikator dimaksud. 3. Menciptakan kesepakatan yang dibangun bersama oleh pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kegiatan dan dalam menilai kinerjanya. 4. Membangun dasar untuk pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja organisasi atau unit kerja. Pengukuran kinerja, setiap akhir periode instansi melakukan suatu pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Hasil pengukuran kinerja dilaporkan dalam laporan akuntabilitas kinerja. Berikutnya dapat dilihat formulir pengukuran kinerja tingkat provinsi, kabupaten, kota. Berikutnya adalah formulir pengukuran kinerja tingkat satuan kerja perangkat daerah. Dan yang berikutnya adalah formulir pengukuran pencapaian sasaran tingkat satuan kerja perangkat daerah. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja. Laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi
dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi. Laporan akuntabilitas kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Laporan akuntabilitas kinerja menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, dan pembandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 tahunan yang direncanakan. Laporan akuntabilitas kinerja dimanfaatkan untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, dan juga sebagai penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Untuk format dokumen LAKIP sendiri berisi 1. Pendahuluan yang berisi gambaran umum tupoksi. 2. Rencana kinerja yang berisi rencana strategis, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja. 3. Akuntabilitas kinerja yang berisi pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, analisis akuntabilitas kinerja, dan akuntabilitas keuangan. 4. Penutup berisi tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama, dan yang terakhir yaitu strategi pemecahan masalah. Demikian pembahasan materi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Semoga bermanfaat buat Bapak dan Ibu. Terima kasih.